Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Sekar, dan aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah klik video aku. Nah, ada beberapa pembahasan yang menurut aku cukup menarik untuk aku bahas di video aku kali ini. Aku akan membahas tentang self-love. Sebenarnya udah banyak banget orang yang menjelaskan terkait self-love ini. Tapi kali ini aku nggak bawa dari pengalaman orang lain ataupun dari melihat kehidupan orang lain. Aku akan menceritakan dari pengalaman aku setelah beberapa lama aku menjalankan prinsip hidup self-love. Self-love itu sendiri menurut Kosaba 2016 adalah ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan maupun psikologis. Mungkin ada beberapa dari kalian juga mengalami hal yang sama seperti aku saat menjalankan prinsip hidup self-love. Jadi ada beberapa alasan yang membuat aku menerapkan prinsip hidup self-love. Alasan pertamanya adalah body shaming. Iya, aku dulu sering menjadi korban body shaming dan itu membuat aku nggak nyaman dari segi mental dan aku jadi kurang lebih bersyukur dengan diri aku sendiri. Dan ketemulah dengan namanya self-love. Yang aku tahu dulu self-love itu adalah hanya sekedar mencintai diri sendiri. Self-love ini selain berkaitan dengan rasa percaya diri, juga berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, tujuan aku pakai prinsip ini dulu itu untuk menjaga kesehatan mental aku dari body shaming. Nah, dari situlah aku mulai berusaha percaya diri dengan fisik aku. Dan itu benar-benar membuat aku tutup telinga dengan ucapan orang lain tentang aku. Tapi tanpa aku sadari, aku nggak peduli dengan kesehatan fisik aku. Loh, kok larinya ke kesehatan fisik sih? Iya, karena aku sudah terlalu percaya diri dengan fisik aku. Nah, nobody's perfect malah menjadikan aku sedikit tidak peduli dengan kesehatan fisik aku sendiri. Pada akhirnya, aku sering jatuh sakit secara fisik. Padahal, dulu waktu aku masih berusaha nurutin omongan orang lain, aku rajin olahraga, makan sayur, semua aku lakukan demi tampil baik di depan orang lain. Saat itu, kesehatan mental aku sering banget terganggu. Nah, akibatnya aku sering begadang karena sering overthinking. Aku dulu jarang sakit, karena mungkin aku juga rajin olahraga, juga pola makan aku cukup sehat. Semenjak aku menggunakan prinsip hidup self-love, dampaknya bukan hanya pada kesehatan aku, juga pada aspek emosi aku. Seperti lebih mengutamakan kepentingan aku pribadi, dan banyak lagi perubahan negatif yang aku alami semenjak menerapkan prinsip hidup self-love. Saat aku menjalankan prinsip hidup self-love, memang kesehatan mental aku jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku tandai itu dari pola tidur aku sudah nggak bergadang lagi karena aku tidak overthinking lagi. Tapi yang salah itu bukan masalah aku sering sakit, tapi lebih ke perubahan sikap aku. Lama-kelamaan aku berpikir, mengapa aku menjadi lebih egois sekarang? Apa karena aku menerapkan prinsip hidup self-love? Iya, tapi lebih karena salahnya aku dalam memahami self-love. Karena self-love, aku malah lebih mementingkan kesehatan mental aku pribadi. Nah, bisa jadi aku saat menjalankan prinsip itu malah menjadi masalah pada mental orang lain. Dari situlah perspektif aku mengenai self-love itu berubah. Ternyata mencintai diri sendiri itu bukan hanya sekedar menerima fisik aku seperti ini udah selesai, bukan. Tapi penerimaan diri secara utuh, menerima takdir yang Allah berikan, contohnya seperti menerima warna kulit aku, lalu aku meyakinkan diri aku bahwa hey, it's okay, warna kulit aku tidak mempengaruhi pada kesehatan fisik aku. Contoh selanjutnya, menerima kesalahan di masa lalu, maka aku berusaha mengikhlaskan dan belajar lagi dari kesalahan masa lalu. Dan nggak apa-apa fisik aku seperti ini sudah yang terbaik untuk aku, dan aku sudah berusaha menjaga tubuh aku tetap sehat dan makan makanan yang sehat. Lalu bagi saya self-love itu apa sih sekarang? Nah, bagi saya mencintai diri sendiri adalah bisa sebagai bentuk sebuah penerimaan atau bentuk apresiasi atas kekurangan yang tidak mampu dirubah seperti takdir. Menumbuhkan mindful untuk mengembangkan potensi lain yang ada pada diri kita demi kebahagiaan ataupun kebaikan diri kita sendiri. Menerapkan prinsip hidup self-love itu tidak salah. Yang salah adalah cara kita memahami dan menerapkannya. Ketika pemaknaan self-love ini salah, akibatnya juga tidak akan baik. Jangan jadikan alasan self-love untuk tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang kita. Bisa jadi, yang mereka ucapkan bisa menjadikan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan ayo mencoba menerima kekurangan diri kita, karena masih banyak banget potensi-potensi yang lain yang harus kita kembangkan di dalam diri kita. Inilah pemahaman dari pengalaman aku menjalankan prinsip hidup self-love. Semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk hidup menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.